Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Taman, kali ini kami berada di base camp atau di markasnya Paguyuban Bangilan Rembuk, di mana di rumahnya Bapak Dwi Sondi Agus Prasmono yang dikenal yaitu Bapak Agus Teping. Nah, di dalam kesempatan ini pemirsa, kami ingin membahas, mengulas dan ya ingin lebih tahu apa sih yang namanya paguyuban masyarakat Bangilan Rembuk itu. Maka oleh sebab itu berikut ini ya kami panggil Bapak Ketua Dwi Sondi Agus Prasmono. Monggo dumateng Bapak Dwi Sondi Agus Prasmono, kami persilakan masuk dan menempati tempat duduk yang dipersilakan. Oke, terima kasih. Monggo silakan. Inilah Bapak Dwi Sondi Agus Prasmono sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembuk, dan berikut juga kami panggil seorang bendara yaitu Bapak Budi Suryawan. Monggo Bapak Budi Suryawan. Nah, terima kasih. Monggo silakan duduk. Ini boleh. Assalamualaikum. Nah, Bapak Budi Suryawan ada di sebelah kanan dari Ketua Bangilan Rembuk, dan berikut juga akan kami panggil Bapak-bapak sebagai penasihat yaitu Bapak Sudarto ya. Monggo Bapak Sudarto untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Oke, baik. Monggo Pak Sudarto, monggo Pak. Monggo silakan duduk. Nah, inilah Bapak Sudarto pemirsa sebagai penasihat Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembuk, dan berikut kami juga ingin bertemu juga, kami ajak duduk di tempat duduk ini bersama-sama yaitu Bapak Setio Wahono. Monggo Bapak Setio Wahono. Oke, terima kasih. Bapak Setio Wahono sebagai penasihat Paguyuban Bangilan Masyarakat Rembuk ya. Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembuk. Inilah Bapak Setio Wahono. Monggo Pak Setio Wahono. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Monggo silakan sini. Dan satu lagi pemirsa, masih ada tempat yang kosong. Ini untuk Bapak Nur Wahid selaku penasihat juga, Bapak Nur Wahid selaku penasihat dari Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembuk. Maka oleh sebab itu kami persilakan Bapak Nur Wahid, monggo. Selamat siang, terima kasih. Oke. Nah pemirsa, inilah dari para tokoh-tokoh dari Paguyuban Masyarakat Rembuk yaitu Bapak Dwi Sondi Agus Prasmono sebagai ketua, dan Bapak Budi Suryawan sebagai bendara, Bapak Setio Wahono sebagai penasihat, Bapak Sudarto juga penasihat, Bapak Nur Wahid juga sebagai penasihat. Nah, maka oleh sebab itu kami Kembang Taman mewakili masyarakat Bangilan juga ingin tahu lebih jauh tentang Paguyuban Masyarakat Rembuk. Dan mungkin perjalanan untuk yang pertama kali ini akan kami tujukan kepada Bapak Dwi Sondi Agus Prasmono. Oh ya Pak Agus, bagaimana ceritanya kok di Bangilan ini bisa dibentuk Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembuk ya, dan tujuannya apa, dan visi misinya lah kalau demikian, boleh tahu demikian. Monggo silakan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tembang Taman Grup yang berkenan memberikan waktu luang untuk kita mengenal lebih jauh apa itu PBR, tujuan dan kenapa PBR dibentuk. PBR adalah Paguyuban Bangilan Rembuk. Paguyuban Masyarakat Bangilan Rembuk. Oke. Dan kenapa dibentuk? Karena PBR itu semacam paguyuban, dan pembentukan itu berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Publik Nomor 14 2008 dasar ya. Dan Undang-Undang dan tentang PP Nomor 61 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Juga Undang-Undang Desa dan lain-lain. Ini terbentuk tepat pada tanggal 4 November
2022. Berarti November, Desember, Januari baru 4 bulan Pak Gus 4 ya. bulan, ya. Oke, dari baru 4 bulan, 4 di November. rumahnya Bapak Mujoko Said yang kebetulan juga Bapak, selaku penasihat kita. Oke, Bapak Mujoko Said, namun saat ini beliaunya tidak hadir karena ada kegiatan di rumahnya, jadi mohon Terus dimaafkan. dasar-dasar kita membentuk Paguyuban Bangla Rembuk itu namanya organisasi itu namanya Paguyuban, ini baru temporer. Oh gitu. Kenapa kita membentuk? Karena tujuan daripada PBR itu ingin membantu pemerintah Desa Bangilan. Oh gitu. Jadi artinya agar Bangilan lebih baik lagi Ya, demikian. salah satunya Oke. itu kebetulan pada saat ini masyarakat Bangilan Mhm. menganggap, Iya ya. menduga Iya ya. ada pelanggaran hukum di desa kita. Oh begitu. Jadi artinya ketika di tengah raya di pemerintahan Desa Bangilan ini ada semacam penyelewengan atau pelanggaran hukum, sehingga muncullah masyarakat ini membentuk paguyuban dan terjadilah paguyuban Bangilan Rembuk ini. Kenapa Oke. kita inisiatif untuk Bangla Rembuk? Karena nanti kita biar ke kantor desa Ya. menyampaikan aspirasi yang mau ke kecamatan biar nggak seperti orang demo. Oke, Bukan. oke. Jadi Oh. kita dibentuk cuma untuk mewakili. Oh iya iya ya. Jadi PBR, Memfasilitasi. PBR ini hanya sebagai dan ini wakil juga, dari ya, masyarakat. Ini dibuktikan dengan tanda tangan dari masyarakat mungkin sekitar ada 800-900. Jadi kita nggak abal-abal, ini ada cuma kita meminati ini cuma perwakilan. Oh ya, nggak gitu. dudukan. Jadi artinya Bangilan Rembuk ini juga sekaligus didukung oleh masyarakat ya dengan bukti tanda tangan, ya. tanda tangan atau Kita surat dukungan. 800, ya, Oke, tanda tangan. Jadi surat dukungan. biar nggak ada semacam demo, kita memfasilitasi. Tujuan dari Bangla Rembuk kan jelas, dari pertama ingin membantu pemerintahan desa. Iya iya iya. Yang dianggap selama ini ya, Iya iya. selama ini yang terbaru aja mulai pemerintahan desa tahun 2019 Iya. 2016 sampai 2022 itu ada dugaan, ada indikasi penyimpangan dan pemerintahan yang kurang, yang mungkin dari kembang hitam istilahnya carut marut ya. Iya ya. Nah, Harus. Harus Memang marut kami pemerintahan juga desa. selalu update ya dari kegiatan dari dan PBR. dari masyarakat ini mungkin termasuk bom waktu ya, bom waktu yang diempet, yang gitu. dulunya sungkan pakewo dan nggak berani advokatnya, akhirnya mengerucut menjadi paguyuban itu yang ada bukti-bukti indikasi yang dimana dianggap oleh masyarakat salah satu contoh ya yang kenapa dianggap pemerintahan di Bangilan periode 2016 sampai 2022 berhasil. Satu ya, ini masalah pembentukan RT RW pada waktu itu juga asal tunjuk ya. Oh gitu, jadi ya. tidak lewat mekanisme yang Ya, waktu ditentukan oleh aturan ya. Jadi Ya. di asal tunjuk Asal oleh tunjuk, kepala desa ya. ya. Terus Jadi, ya. Terus pembentukan BPT juga tidak melalui mekanisme yang berlaku. Oh, gitu. Akhirnya timpang. Ya 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 ya. BPT di sini cuma sebagai corong, cuma alatnya aja, alat penguat, bukan Ya, ya. bukan sebagai alat alat kontrol, Ya. monitoring atau mitraing, cuma alat penguat. Dulu malah menjadi kong kali kong sama Ya. desa begitu. Oh ya. Kasarannya termasuk salah satu alat pengesah. Iya 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 iya. Nah, itu. Terus yang kedua, pelaksanaan pemerintahan desa tidak sesuai undang-undang desa dan peraturan yang berlaku. Oh gitu. Jadi termasuk mulai dari ini banyak urut-urutannya. Oh, jadi memang di pemerintahan desa Bangilan ini banyak permasalahan yang ada ya. Banyak permasalahan yang ada sehingga paguyuban masyarakat Rembuk yang dipercayakan oleh Bapak Agus ini akhirnya menempuh langkah-langkah artinya meminta informasi atau bagaimana Ya. Pak Agus itu ya. Jadi ketika itu awalnya bagaimana ini? Untuk membenahi desa ini langkah dari paguyuban masyarakat Rembuk ini bagaimana ini? Akhirnya kita sudah membuat semacam paguyuban Rembuk. Paguyuban Rembuk itu kita selaku yang dipercaya ya, Iya, dikasih iya, iya, amanah. iya. Oke. Bukan kita bukan organisasi. Memang kita bukan organisasi, kita cuma paguyuban. Iya, iya, Tapi tidak menutup kemungkinan besok ke depan
bisa menjadi organisasi ormas. Oh gitu. Ini belum ya memang. Jadi jangka panjangnya ya, memang kita rencanakan untuk menjadi ya, organisasi. kalau memang Ya, masyarakat mengendaki kalau kita mau berorganisasi harus sekalian membuat yang resmi, yang yang legal. Ya, ya. Jadi langkah-langkah kita waktu itu sebenarnya kita secara persuasif, secara musyawarah. Iya, iya. Jadi ini sekitar tanggal 7 November 2022 kita berkirim surat resmi kepada pemerintahan desa, kepada BPD, oh ya, dan kepada pihak kecamatan. Oh gitu. Oh jadi setelah tanggal 4 tadi kita bentuk masyarakat Bangilan Rembuk, tanggal 7-nya kita langsung menindaklanjuti berkirim surat. Ya, ada isinya surat itu apa Pak Agus? Isi surat itu salah satunya kita mau minta APBDes, salah satu. Oh gitu. Minta keterbukaan. Artinya bentuk transparansi lah ya, transparansi informasi ya betul. Itu berdasarkan karena kita sebagai masyarakat juga berhak untuk mengetahui APBDes desa itu apa aja, dan ada pelanggaran atau tidak. Kalau memang dikasih nggak ada pelanggaran berarti kan sudah selesai, itu kan ya. Oh gitu. Nah, kita cuma mau menanyakan aja awalnya. Terus akhirnya tanggal 7 itu sudah, terus tanggal 13 kita ketemu pihak desa waktu itu. Oh jadi kita pernah, berarti artinya Bangilan Rembuk itu sudah pernah ketemu dengan pihak pemerintahan desa ya? Oh ya. Pernah, yang tanggal 13 itu tadi November. Tapi pada waktu itu jawaban desa dianggap oleh PBR yang notabene mewakili masyarakat Bangilan kurang memuaskan. Oh gitu. Nah, karena kita minta APBDes nggak dikasih, terus kita disemayani yang namanya LPG. Iya. Waktu itu kan. Iya. Akhirnya kita pulang. Terus mungkin ada tindak lanjutan dari pihak kecamatan itu tanggal 21 November. Oh maaf Pak Gus, gini, padahal kita ini urusan dengan desa, ngapain kok dari pihak kecamatan juga ikut-ikutan ini kok menindaklanjuti bagaimana nih? Itu mungkin dari pihak kepala desa yang berusaha untuk karena mungkin desa adalah bawahan dari kecamatan. Oke, kita tanggal paham. 21 November kita audiensi Pak Camat menjadi mediasi penengah kan. Iya betul. Ada BPD, tapi BPD cuma ketua aja waktu itu, terus pihak desa perangkat ya dengan perangkat. Waktu itu sudah kita permasalahkan. Ngapain harus ada Pak Camat? Kita kan bukan bermasalah. Iya. Ya kan? Makanya ini kan itu kok sampai ke tingkat kecamatan kan. Sampai ada kadang-kadang masyarakat itu awam kan juga tanya gitu. Harus ditengahi, wong kita bermasalah, wong kita minta jawaban APBD saja nggak dikasih, berarti kan kita nggak tahu. Oh iya. Terus akhirnya setelah itu juga deadlock ya namanya. Wong kita juga nggak dikasih tujuan dari awal, kita kan minta keterbukaan APBDes. Kalau kita dikasih APBDes memang sudah nggak ada pelanggaran dan sesuai dengan aturan tersebut, berarti kan sudah clear. Selesai. Nah, itu. Oh artinya pihak PBR ini andai kata desa itu pada waktu itu memberikan jawaban yang sudah benar, berarti PBR ini sudah selesai kan? Berarti kan sudah. Soalnya PBR hanya ingin keterbukaan gitu saja berarti. Terus saya dengar gini Pak Gus, mohon maaf ini, saya dengar di masyarakat katanya ini kok sampai ke ranah hukum. Ini bagaimana Pak Gus? Gini ceritanya. Akhirnya setelah tanggal 21 November itu kita dimediasi Pak Camat, dan sebenarnya nggak perlu dimediasi karena kita nggak bermasalah waktu itu dan belum bermasalah kan waktu itu. Ngapain Pak Camat kok jadi penengah kalau kita nggak bermasalah. Akhirnya dari pihak Bangilan Rembuk melalui musyawarah kita tanggal 26 berkirim surat ke BPD karena BPD wakil kita di desa. Dan jadi itu, BPD merupakan corong masyarakat lah ya. Dan itu memang hak undang-undang yang jadi undang-undang bagi masyarakat. Kita menanyakan ke BPD. Tetapi yang kita terima surat tanggal 29 November 20 dari BPD itu bukan jawaban yang mengenakan, tambah kita dianggap organisasi ilegal, dan yang BPD itu yang dimana sesuai undang-undang itu wakil kita nggak mau ketemu kita, tambah dia mengasih surat yang narasinya harus sesuai undang-undang, yang itu yang nggak kita inginkan gitu. Oke saya paham. Jadi artinya ketika PBR ini ingin klarifikasi ke BPD sebagai corong masyarakat, namun BPD itu memberikan jawaban kepada PBR
jawabannya justru malah menyinggung gitu ya, Ya. menyinggung perasaan dari kelompok PBR ini. Jadi artinya berarti yang memicu berarti BPD ini. ya itu salah satu. Oh gitu. Sebetulnya kita nggak meminta masalah diselesaikan sama hukum, tapi BPD yang minta secara hukum. Oh gitu ya. Jadi intinya PBR ini mestinya kalau jawaban sudah bagus Sudah. selesai ya. Tapi karena BPD ini mempunyai suatu apa istilahnya statement yang kurang mengenakan di PBR sehingga BPD lah dianggap sebagai biang kerok. Ya, Salah biang kerok. satu, ya. Biang kerok masalah pemerintahan desa Banglanan ini sampai ke ranah hukum. Itu berarti yang menggiring ke sana secara tidak langsung Awalnya BPD. Oh, Terus iya. ini kita lanjutkan ya. Akhirnya pada tanggal 5 Desember kita berkirim surat resmi Iya, karena BPD menghendaki hal yang semacam resmi. Oh, Karena iya, kita iya, dianggap iya. organisasi Ya, ilegal tadi, ya. Akhirnya kita secara resmi tanggal 5 Desember 2022 kita berkirim surat ke DPR. Iya. DPR itu sifatnya pengaduan. Oh, Karena jadi dia- sempat juga dari kelompok PBR ini artinya ini datang ke kantor Dewan Ya, Kabupaten pengaduan. Oh, gitu ya. Terus Mengadukan kalian permasalahan. karena sekarang waktu itu tanggal 5 Desember setelah ke DPR kita ke inspektorat. Oh, ya sekalian ya, sekalian. Karena ya. kan ada kaitan Ya, ya, pemerintahan betul, desa. betul. Dan setelah ada indikasi ini karena kita sebagai masyarakat nggak punya praduga, Iya. praduga indikasi dan juga diduga yang salah satu dugaan ini agak panjang ya. Kenapa kita sampai ke kejaksaan ya? Dugaan kita dari PBR itu pemerintahan desa 2016 sampai 2022 itu indikasi, sekali lagi ya, indikasi diduga dan kita sebagai masyarakat juga dilindungi undang-undang untuk melaporkan. Iya. Itu proses sewa Tegal Pangunan tidak sesuai dengan prosedur. Jadi antara BPD dengan pemerintahan desa tidak pernah musyawarah khusus. Oh, gitu. Jadi ini prosesnya BPD sama pemerintah harusnya musyawarah khusus. Anggota BPD sama pemerintah desa. Oh ya, soalnya di dalam dalam regulasi desa itu kan ada BPD dengan pemerintahan desa ini kan mestinya harus punya komitmen satu suara untuk kan menentukan perdes khusus ini untuk kan menentukan arah termasuk kebijakan termasuk pemerintahan perdes desa. khusus masalah kontrak. Jadi bukan musyawarah di musyawarah musbang itu yang pembangunan itu kan sama RT kan luas gitu. Iya, ini harus iya. khusus gitu. Tapi ini BPD Nggak melangkah ada. sendiri gitu ya. Ya, ini pun nggak sesuai prosedur dengan penguatan dari anggota BPD yang 6 bermaterai. Jadi selama itu yang 6 itu Ya. tidak diajak musyawarah dan memang tidak ada gitu loh. Oh, gitu. Iya. Berarti kan Paham. sudah catat hukum. Kalau produknya sudah catat hukum berarti semuanya ke belakang juga catat hukum ke depannya. Ya. Apa yang dihasilkan dari yang cacat hukum tadi tetap hasilnya tetap cacat hukum kan. Nah, Terus yang kedua, kenapa kita sampai ke pengadilan kejaksaan ya? Masalah sewa kas desa. Kas desa itu yang istilahnya di Banglanan itu bungkuk-bungkuk yang kosong. oh, Nah, gitu ya. Selama ini kan nggak ada keterbukaan, nggak ada lelang seperti desa-desa lain. Iya, jadi udah biasa dimanapun juga desa itu berarti punya Ada kas tim. desa ya. Iya. Kas. Nah, menurut PBR selama ini di pemerintahan desa Banglanan kas desa itu tidak dikelola dengan baik. Ya, Begitu. ya maksudnya tidak melalui lelang terbuka seperti desa lain. Oh ya, jadi mekanismenya ya, jadi prosesnya pun juga menyalahi aturan. Oke. Terus yang ini salah salah contoh ya. Iya. Terus yang ketiga masalah sewa kios milik Desa Bangilan. Oh. Nah, kios milik Desa Bangilan itu setahun cuma disewakan 101.200.000 per kios. Per tahun atau Per per tahun. bulan? Oh, per tahun. Jadi di Banglanan ini punya kios banyak berapa Pak Gus? 11 kalau enggak salah. 8. 8 ya, 8. Tapi oleh desa disewakan oleh masyarakat per kios itu hanya 1.200.000. Oh ya, Itu oke. dianggap oleh masyarakat Bangunan terlalu murah. Terlalu murah, jadi ada yang dianggap rugi lah ya desa. Bisa otomatis ya sebagai masyarakat kita kan juga rugi. Ya. Dan itu pun sebetulnya kan masalah kios itu kan nggak boleh dijual belikan oleh penyewa. Iya. Ya kan? Tapi nyatanya sudah
proper. Oh, jadi di lapangan dari penyewa pertama dilempar lagi gitu. Oh. Tuh, terus yang selanjutnya keempat, ya. ada indikasi dan itu ada bukti ontetik, ada oknum perangkat menjual kas desa. Loh, kas desa itu kan tanah negara, kok bisa dijual gimana Pak Gus itu? Nah itu ada buktinya yang dikapling-kapling. Oh gitu ya, jadi artinya ini juga termasuk permasalahan yang ada di desa Bangilan. Terus masalah penyewaan dan pengelolaan tanah kas desa yang di seputar lapangan. Oh gitu ya kan? Ya di sekitar lapangan itu kan banyak berdiri bangunan-bangunan yang nggak jelas, yang bertanggung jawab siapa. Terus yang paling menyakitkan itu rumah dinas dokter itu gitu loh. Itu kan masih ada dokternya masih aktif, kalau sudah dipakai warung. Nah itu warung. Nah itu kan semua orang tahu kan itu. Berarti bukan orang Bangilan nggak tahu, cuma tahu mungkin mau lapor bukan atau Pak Dewi, itu juga termasuk pelanggaran. Terus yang kelima yang kelima sampai sekarang desa kita yang di tengah-tengah kota itu tidak ada website. Oh gitu, berarti pemerintah desa Bangilan tidak punya website. Website kita belum melek IT. Apakah ini memang dari faktor-faktor perangkatnya yang memang belum paham tentang IT atau bagaimana? Nah itu makanya ini kan yang kita tanyakan, tapi sampai sekarang kita kan nggak ada jawaban. Oh iya. Dan kenyataan desa yang di pegunungan termasuk Kumpul Rejo, di Kelakeh itu sudah punya, kita yang dekat kota di dalam kota kok malah nggak punya gitu ya. Kalau masalah SDM-nya mungkin ya sudah mumpuni lah. Bangunan dari berapa, dari 7.000 masyarakat, masa nggak ada yang bisa masalah IT. Iya. Terus ada lagi selanjutnya? Terus ini yang terakhir ya, tapi masih banyak lagi nanti. Iya nanti ya. Kita kupas nanti. Terus masalah pemaparan dan pengelolaan pasar hewan yang tidak jelas. Oh, jadi pemerintah desa juga punya pemerintahan desa Bangilan juga punya pasar hewan. Iya, tapi pengelolaannya sampai sekarang nggak jelas. Oh, gitu ya. Paham. Otomatis yang merugikan masyarakat. Itu berarti itu Pak Agus ya, permasalahan yang dialami oleh paguyuban Mas Bangilan. Dan akhirnya permasalahan ini karena apa tadi? Cuntel atau buntu ya, akhirnya kita melangkah ke jalur hukum. Betul. Dan sekali lagi Pak Heri ya, karena kan indikasi dugaan ya. Dan kita juga bukan jaksa nanti yang menyelesaikan pihak kejaksaan. Oh iya, jadi itu wajar ya. Jadi kita itu hanya menduga-duga ya, gitu kita kan. Sebagai masyarakat yang sudah menjadi masyarakat yang baik, buktinya apa? Kita membayar pajak, tertib ya. Membayar itu berarti kan kita berjaya membantu pemerintah untuk mengurangi indikasi korupsi. Dan itu ditegaskan terakhir kemarin tanggal 7 Januari Presiden kita Pak Jokowi. Iya, kemarin ya Pak Jokowi juga pidato bareng sama Kapolri, sama KPK, sama Menkumham, sama yang lain-lain itu yang bersangkutan, kan dia menegaskan lagi bahwa pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi tebang pilih dan harus tuntas. Ya, harus tuntas. Jadi kita sebagai warga negara ikut bela negara ini gitu. Jadi kami sebagai kemasyarakat juga agak lebih mengetahui lah ya. Jadi apa sih Bangilan Rembuk itu? Bangilan Rembuk pertama dibentuk tanggal sekian, kegiatannya ini dan akhirnya gini. Termasuk mohon maaf pemirsa sambil merokok ini ya. Kita sambil merokok nyantai-nyantai saja, oke? Ya, kita ngerokok. Dan berikutnya ini kami juga ingin pendapat dari Bapak penasihat nih, mungkin Bapak Darto, ya. Dengan permasalahan paguyuban Bangilan Rembuk dengan pemerintah desa ini Pak ya, yang sampai ke ranah hukum, ini Pak Darto kan sebagai penasihat. Nah, dan apakah ini sebagai penasihat sudah membenarkan atau memang langkah-langkah yang ditempuh oleh paguyuban Bangilan Rembuk ini sudah sesuai kesepakatan dari paguyuban? Demikian Pak Darto, monggo. Terima kasih Bapak Menteri selaku pemandu dalam acara ini yang mempunyai kegiatan yang diwadahi dalam bentuk wadah kembang setaman. Ya, kembang setaman. Nah, yang perlu digarisbawahi sini Pak Ari ya, saya
sangat mendukung dengan adanya apa ini kembang setaman tersebut. Dan melalui apa ya media-media yang diperlukan lewat kembang setaman ini betul-betul menjadikan edukasi pembelajaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini yang selama ini menerima berita itu remang-remang, tapi sehingga ketika lihat kembang setaman mungkin paham. Itu nanti ada semacam pencerahan kepada masyarakat. Kemudian saya di sini barangkali mewakili dari penasehat atau nanti bisa ditambahkan kepada yang lainnya. Terima kasih tadi sudah dipaparkan sangat gamblang oleh Ketua Paguyuban PBRI sendiri ya tentang kaitannya permasalahan yang dihadapi Desa Bangilan. Bagaimana sih kok PBRI itu terbentuk? Ya, yang jelas secara kronologis Pak Ari itu bukan kok kemauan dari paguyuban sendiri, embrionya, kronologisnya itu pun berdasarkan dari unek-unek masyarakat. Oh gitu. Jadi yang selama ini mungkin masyarakat ini buntu Pak Ari, mau menyalurkan apa ini? Mau menyampaikan pendapat, tidak tahu arahnya Pak ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Mungkin banyak alasan yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Betul. Akhirnya muncullah bayangan. Dengan adanya PBR inilah barangkali unek-unek itu tersalurkan Pak. Iya betul. Hanya prinsip saya yang penting dengan adanya PBR ini bukan lembaga atau ormas. Ya, secara ormas nanti kedepannya mungkin bisa jadi ormas. Sesuai apa yang dikatakan ketua tadi, yang memang kedepannya memang kita punya rencana untuk melegalkan organisasi. Intinya Pak Hari, PBR ini sekali lagi bukan memusuhi kepada pemerintahan yang ada di desa, bukan sama. Justru dengan adanya PBR ini adalah sebagai mitra, mitra dari semua unsur-unsur yang ada di masyarakat yang diwadahi oleh pemerintahan desa itu sendiri. Dengan adanya PBR ini pemerintah pun sendiri harus senang Pak Hari gitu. Saya sendiri nggak mau PBR ini nanti mengambil kebijakan yang sifatnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum gitu. Nah, dengan adanya ini yang semula barangkali ada niat-niat mau unjuk rasa. Nah, unjuk rasa itu memang dampaknya juga sangat besar Pak. Apabila kalau nggak dimanage dengan baik dengan adanya ini sehingga aspirasi tadi itu bisa dilakukan melalui PBR ini Pak. Jadi akhirnya masyarakat pun juga akhirnya lebih reda lah lebih nyaman. Nah, kenapa kok permasalahan ini sampai ke jalur hukum Pak Ari? Ya itu memang haknya masyarakat Pak Ari. Kami sendiri sebagai penasehat bahkan dalam beberapa kali rapat saya kan pernah menyampaikan dengan adanya temuan-temuan semacam ini, temuan-temuan data itu Pak kan gitu tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh ketua kan gitu. Ini sebaiknya bagaimana? Waktu itu kan saya juga memberikan solusi-solusi betul. Opsi pertama kan gitu bagaimana dengan cara damai, dengan catatan mengakui kesalahan sehingga kerugian pemerintah itu berapa nanti dikembalikan. Itu teknis kan tadi. Kemudian yang kedua opsi adalah jalur hukum, pengaduan lewat hukum kan gitu. Sehingga pada waktu itu masyarakat secara umum melanjutkan ke jalur hukum. Nah, dari kami selaku penasehat nggak bisa menghalangi Pak Ari. Jadi ini memang betul-betul murni dari kemauan masyarakat Pak ya? Iya gitu Pak. Yang saya ketahui itu semacam itu. Jadi murni bukan keinginan masyarakat, PBR hanya mewadahi, menyalurkan gitu. Nah ini supaya jelas diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat nggak kabur gitu loh. Betul. Sehingga nanti ada kesan-kesan PBR ini ingin menjatuhkan si A si B, tidak. Dan ini murni adalah aspirasi masyarakat yang diwadahi melalui PBR ini Pak Ari untuk kebaikan pemerintahan di desa. Nah, mestinya sebagai warga masyarakat ya pasti senang Pak Ari. Kalau desanya itu ingin lebih baik, lebih maju. Apalagi Desa Bangilan ini Pak Ari secara geografisnya di tengah-tengah kota. Tengah-tengah kota Pak ini. Paling tidak Bangilan itu harus bisa menjadi desa percontohan Pak Ari gitu. Nah itu tergantung dari pelaku-pelaku pemerintahan itu sendiri gitu loh. Nah makanya Pak Ari pemerintahan itu kalau sangat bijak justru dengan adanya
lembaga ini dirangkul, ya. diajak musyawarah, diajak ngomong lah, diajak ngomong itu. Enaknya bagaimana agar desa Mbayang lebih maju, lebih baik. Ya, gitu. Terus yang terakhir Pak Ari, di samping saya sebagai penasihat di PBR ini, saya juga di struktur pemerintahan, saya kemarin terpilih menjadi ketua LPMD. Oh, iya. Kemarin yang saya tadi ada mobil yang lewat. Iya. Memang agak mengganggu. Alhamdulillah saya dipilih sebagai ketua LPMD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan itu ada Pak Sur selaku bendaranya juga gitu. Bahkan kemarin juga. Dan alhamdulillah Pak Ari, pemerintahan sekarang ini sudah ada terbuka. Keterbukaan sudah luar biasa ini. Gini Pak ya, setelah ada PBR ini pemerintahan desa Mbayang sudah mulai lah ya. Alhamdulillah. Mulai terbuka. Ya, tentang apa saja itu sudah mulai terbuka. Berarti intinya apa paguyuban ini dapat respon dari pemerintah sendiri dengan respon yang positif Pak Ari. Oke. Demikian Pak Darto ya. Demikian Pak Ari, gitu. Barangkali. Terima kasih atas pencerahan dari Bapak Darto. Pada intinya bahwasanya PBR ini bukan mencari musuh ya, tapi PBR ini ingin bergandengan bersama dengan pemerintahan desa untuk memajukan wilayah desa Mbayang. Itu harapannya. Harapannya dari demikian. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa PBR ini ingin memajukan desa Mbayang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, mungkin untuk lebih konkretnya mungkin Bapak Setiawaharjo juga sebagai penasihat mungkin bisa menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Darto tadi. Monggo. Terima kasih. Sambil merokok ya Pak? Ya boleh, monggo. Nyantai. Apa yang akan kami sampaikan sebetulnya sudah dipaparkan secara gamblang oleh Pak Darto. Dan harapan di sini saya menyatakan bahwa yang jelas supaya masyarakat Mbayang itu tahu paguyuban Bangailan Rempuk sampai saat ini masih eksis, masih ada. Dan harapan kami PBR ini yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Darto, tidak memusuhi pemerintahan siapapun. Iya. Siapapun tidak memusuhi. Jadi kita itu mestinya dianggap mitra oleh pemerintah desa. Pinginnya demikian Pak ya? Pinginnya demikian. Karena Mbayang Rempuk ini yang jelas ingin baik. Baik, ingin keterbukaan sehingga masyarakat ini tidak merasa dirugikan. Ya. Artinya ini contoh seperti aset-aset desa yang menjadi hak masyarakat itu pemerintah desa itu kan hanya berhak mengelola. Iya betul. Berhak mengelola. Nah, dan hasil pengelolaan dari aset desa itu untuk masyarakat. Contohnya untuk pembangunan, mungkin untuk membuat drainase atau pavingisasi dan lain sebagainya. Macam-macam dari lingkungan itu ya. Yang jelas PBR ini betul-betul niat membantu, tidak mencari apa-apa. PBR itu tidak mencari apa-apa dan tidak berharap mendapatkan apa-apa. Justru kita itu malah korban. Korban secara materi, korban waktu, pikiran, tenaga dan lain-lain. Betul. Dan buktinya apa? Buktinya PBR mampu menyelamatkan kerugian uang negara yang sudah dikembalikan melalui inspektorat tempo hari itu. Maksudnya gimana Pak Setiawaharjo, kok desa mampu mengembalikan ini yang dimaksud apa ini? Mengembalikan kerugian? Menyelamatkan kerugian negara. Iya, itu kan melalui inspektorat itu kan sudah dikembalikan oleh pemerintah yang dulu. Oh gitu. Artinya dalam proses hukum yang dialami oleh PBR dengan pemerintah desa ini memang ditengarai atau diindikasikan bahwasanya ada penyalahgunaan seperti itu. Sehingga desa mengembalikan kerugian tadi ke kas desa atau kemana Pak? Masuk ke kas desa. Oh, berarti kan lebih bagus Pak kalau ke kas desa. Bagus. Mestinya pemerintahan desa ini, khususnya pemerintahan desa yang baru, ini justru malah berterima kasih. Berterima kasih kepada PBR dan PBR itu tidak mendapatkan apa-apa loh dari pengembalian itu, dan tidak
berharap atau tidak meminta apapun. Yang penting kalau memang itu hak masyarakat ya kita kembalikan ke masyarakat. Ya. Seperti itu. Paham. Ya. Nah, itu suatu sudah bukti nyata bahwa PBR itu betul-betul ingin membantu desa. Kalau toh tidak ada PBR, mungkin Pembangunan desa ini ya, tidak seperti ini terus ya, monoton ya, seperti itu mungkin tidak terselamatkan lagi gitu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Nanti barangkali nanti ada teman yang lain yang mau menambahi, monggo. Terus satu lagi Pak, Ya, monggo, Pak. saya sebagai penasehat, ya. dengan adanya apa ini Paguyuban Bangilan yang perlu Penasihat diwaspadai ya. Pak Ari ya, yang namanya pro kontra itu pasti ada. Oh ya jelas Pak, itu biasa Pak, di mana-mana Yang ada perlu pro kontra. diwaspadai ini jangan sampai ada penumpang gelap Oh gitu. yang memanfaatkan situasi sehingga itu nanti pemerintah desa dengan paguyuban diadu domba. Oh iya ya, Ini paham. harus bisa pasang telinga, pasang mata, ya toh, mensikapi dari perkembangan permasalahan yang terjadi di Bangal ini. Ya. Kita jangan sampai terpancing. Berarti jangan sampai ada duri dalam daging, demikian Pak ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Pokoknya saya tidak mengharapkan ya toh di Bangilan ini situasinya tidak kondusif dengan Ya. adanya PBR ini, justru dengan ada PBR ini ya kita harus saling bergandengan, Pak. bergandengan tangan. ya. Misinya adalah membangun wilayah desa Bangil ini supaya ke depan lebih baik. itu yang perlu diantisipasi. Ya, Pak. Ya, paham. Penumpang gelap. Karena Paham. ini saya masih dengar Pak ya, Ya. bisikan kiri kanan ini kayaknya Memang kayaknya masyarakat itu sudah biasa tuh Pak. Nah, Ada pro kontra, ada kadang-kadang gimana. Itu mungkin itu yang harus hal difilter, yang- Pak Ari, ya. Makanya Itu harus dari difilter. PBR sendiri Ya. harus peka ini Ya. dengan keadaan seperti Nah, masyarakat kelanjutannya terserah masyarakat. Tadi sudah disampaikan sesuai dengan undang-undang apa tadi menyampaikan pendapat tadi ya, itu kan informasi. dilindungi oleh hukum gitu. Betul. Monggo, kami nggak bisa melarang Pak Ari. Ya. Gitu loh. Monggo. Oke, terima kasih Pak Dewana, Pak Darto ya, monggo tambahan. Sampai sedikit ya. Ya. Dan saya berharap kepada pemerintahan desa yang baru ini dengan adanya PBR tidak perlu takut selama pelaksana atau pengelola pemerintahan desa ini menjalankan tupoksinya sesuai dengan perintah undang-undang. Ngapain harus takut? Loh, apakah takut apa memang ada gejala-gejala takut atau gimana Pak? Loh, Pak Dewan. kita mengantisipasi. Oh, Artinya gitu, ya, antisipasi. Mengharap, artinya mengharap pemerintah desa jangan merasa takut seolah-olah PBR itu seolah-olah Musuh. ribeti, dianggap musuh. Tidak. Oh, tidak, Pak. PBR itu tidak Mitra. memusuhi. Ya, mitra. Oke, Ya. oke. Jadi selama melaksanakan pemerintahan desa itu tupoksinya sesuai dengan perintah undang-undang, kan tidak perlu takut selama benar segala sesuatunya melalui prosedur. Betul. Kan tidak perlu takut. Justru PBR malah akan mendukung. Malah Pak, ya? mendukung, kita Oke. membantu seperti itu. Iya. Intinya berjuang bareng-bareng Betul, lah, Pak Ari. betul. Berjuang Oke pemirsa, demikian pendapat dari Bapak Penasihat PBR dan mungkin kami kembali lagi ke Bapak Ketua nih. Mohon maaf Pak Ketua, ini kami sendiri sebagai Kembang Taman Group ini kadang-kadang juga mendengar selentingan masyarakat. Ada pertanyaan seperti ini. Ketika Bangilan rembuk dengan pemerintahan desa ini ada masalah hukum, ada juga masyarakat yang bertanya-tanya ini. Sekarang ini yang kelihatan sudah agak-agak reda ya, pernah agak reda. Akhirnya masyarakat bertanya, Bangilan rembuk ini masih jalan atau enggak sih? Perkara hukum ini masih jalan enggak sih? Nah, ini kami sebagai wakil masyarakat mungkin boleh dikatakan demikian. Mohon penjelasan dari Bapak Agus selaku ketua, bagaimana Bangilan rembuk ini masih eksis atau enggak gitu. Monggo. Ya, itu kembali lagi kita ke setback ke belakang ya. Kita sebagai masyarakat Bangilan Rembuk kan berusaha berkirim surat ke DPR, Inspektorat dan Kejaksaan. Iya. Masalah yang ranah hukum kan di Kejaksaan. Di Kejaksaan. Dan yang kebetulan di Inspektorat kita selaku pelapor sudah pernah dipanggil. Iya betul. Dan mungkin dari pihak desa juga sudah selesai dipanggil. Oh jadi antar PBR desa sudah sama-sama dipanggil oleh Inspektorat Pak ya? Oh iya. Dan clear pada waktu itu sekitar tanggal berapa saya lupa ya. Iya. Kita dipanggil kembali bahwa ada pengakuan resmi dari Inspektorat memang ada kerugian negara.
Oh, berarti seperti yang disampaikan oleh Pak Darto Nah, tadi, ini memang ada kerugian negara yang betul ini sudah disampaikan secara resmi oleh pihak inspektorat. Oh, iya, dan iya. kerugian negara yang harus dikembalikan oleh pihak terlapor. Nah, Oh, pihak terlapor iya. kan banyak desa berjamaah termasuk Iya. BPD. Itu nominalnya sekitar 279 juta. Oh, iya, iya, iya. Pertama tanggal 19 Desember dikembalikan 50 juta. Terus tanggal 23 Desember 29 juta. Dan terakhir tanggal 2 Januari 200 juta. Jadi total semua 279. Jadi Itu boleh kembali ke kas desa. kas desa, Pak ya. Jadi artinya pihak terlapor tadi memang sudah mengembalikan uang ini, Pak ya. Ya. Artinya kan gini Pak Agus, maaf ini mungkin saya lebih jauh lagi. Artinya ketika terlapor ini apa mengembalikan berarti kan benar ada indikasi kesalahan, Pak ini. Nah, Pak. gini kita pakai logika yang gampang aja. Iya, iya, iya. Kalau jenengan Pak Heri nggak punya kesalahan, disuruh kembalikan duit mau nggak? Ya nggak mau, udah salah. udah. Ya. Tapi masalah hukum tetap kita praduga Iya, iya, salah, iya, iya. tetap yang menentukan nanti hakim dan jaksa. Iya, iya, Ini iya. dari inspektorat indikasi ditemukan pelanggaran hukum dengan pengembalian uang itu. Dan yang membanggakan kita, akhirnya kita sebagai masyarakat Bangilan Rembuk ini kan termasuk bisa mengembalikan untuk kas desa. Iya, 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 iya. Dan kenyataan kan juga bukan kita yang menikmati kan masyarakat Masyarakat juga yang menikmati kan itu, akhirnya ya. Terus yang panggilan ke DPR juga pernah sudah ditanggapin. Artinya panggilan DPR ini bentuknya apa Pak? Itu bentuk semacam dengar pendapat, audiensi atau apalah? Kemarin kita kan pengaduan. Oh gitu. Pengaduan kan ditanggapi lewat Komisi 2. Komisi 2 yang membidangi pemerintahan desa ya. Undangannya itu rapat kerja. Oh, rapat kerja. Mungkin garis miring hearing. Oh iya iya. Waktu itu dihadiri oleh pihak inspektorat, terus dari Pemda, ya. terus dari kecamatan, BPD juga ada, pemerintahan desa yang lama, dan terlapor kan otomatis sama BPD-nya juga. Karena repot BPD yang lama sampai sekarang masih jadi ini double gitu. Penyewa. Terus penyewa juga. Oh penyewa lahan maksudnya ya. Terus sama nganu kepala desa yang baru. Kepala desa yang baru. Jadi lengkap Pak ya kemarin waktu di DPR itu lengkap ya. Terus di pihak desa, pihak PBR juga hadir semua ya Pak ya. Di situ lagi ada penegasan dari pihak inspektorat memang ada pengembalian uang. Oh gitu gitu. Ya kan? Itu resmi, forum resmi. Iya, rapat iya, kerja itu ada pengembalian uang. Nah, pengembalian ini namanya uang pelanggaran atau apa tuh yang berhak menerima nanti jaksa, bukan kita. Tapi sudah diakui ada pengembalian uang berarti otomatis ada pelanggaran itu. Betul. Terus di Komisi 2 itu karena tupoksinya DPR itu kan cuma mediasi, bukan mediasi Pak, nggak boleh Pak, nggak boleh DPR hanya cuma DPR kan cuma meneruskan, memfasilitasi, meneruskan memfasilitasi temuan kita, pelaporan kita kalau memang ada indikasi dugaan korupsi sebetulnya DPR yang meneruskan ke kejaksaan. Oh iya. Jadi kemarin kita juga kecewa dengan DPR karena kita diminta damai mediasi, perkara itu bukan tugas dia gitu loh. Oh gitu. Saya rasa kalau DPR memanggil kita khususnya yang ada di pemerintah itu hal yang wajar. Iya. DPR itu kan wakilnya rakyat, wajar lah itu. Betul. Terus kemarin akhirnya jadi rapat DPR itu secara tegas dari pihak Bangilan Rembuk kita menolak berdamai. Oh artinya berarti perkara ini masih berlanjut Pak ya? Ya karena apa? Karena kasus ini sudah jalan di kejaksaan, kita nggak bisa menghentikan itu. Nah, berarti gini. Jadi artinya masyarakat itu juga perlu dikasih pencerahan bahwasanya masalah Bangilan, desa Bangilan itu sudah terlanjur masuk di ranah hukum di kejaksaan lah ya. Jadi kita ya tetap ikut kan, tidak bisa istilahnya menutup atau mengakhiri ya. Terus satu lagi Pak Heri, karena sudah ada bukti-bukti pelanggaran yang dimana termasuk 270 juta kan penemuan otentik juga, penemuan dari inspektorat keputusan. Iya. Istilahnya inspektorat ini kan BPK-nya gitu Bang. Iya betul.
Wah jenengan agak bersalah kan nggak mungkin balik no. Nggak Lah, mungkin balik, tapi no. masalah itu bukan ranah kita juga, bukan ranah DPR, itu nanti Hukum. dibuktikan di kejaksaan. Kalau memang dianggap nggak masalah hukum, nggak ngelanggar ya monggo. Oh gitu. Jadi PBR tetap menyerahkan masalah ini pada hukum Pak ya. Ya, Masalah terus- hukum. Walaupun nanti entah itu kalah atau menang itu udah urusan kita kan. Ya, Udah terus urusan kita. Oke. Yang kedua, sekarang kita kan jelek-jelek mau ikut bela negara, Iya iya iya. ikut menyelamatkan aset, Ya. ikut berbuat untuk desa kita. Hmm. Ya secara otomatis yang namanya penjahat sama masyarakat nggak bisa bersatu. Iya iya iya. Otomatis kita nggak bisa damai, nggak bisa. Oke gitu Pak. Penjahat sama koruptor kok berdamai nggak bisa. Nggak bisa. Tapi itu kita belum bisa menyimpulkan karena belum sampai akhir gitu. Oh ya maaf Pak Gus, ini kan ini juga saya dengar selentingan katanya dari pihak terlapor itu juga sudah mendatangi dari PBR Pak, dari beberapa pengurus, penasihat dan sebagainya mendatangi minta maaf bahwasanya memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, sudah minta maaf dan lain sebagainya, artinya ini secara lembaga PBR, secara organisasi PBR ini mungkin lanjut itu Pak ya, tapi secara pribadi tetap harus dimaafkan tuh Pak itu mestinya. Gini Pak, Ya. kalau masalah maafkan urusan pribadi Pak. Iya, iya, iya. Nah, termasuk kemarin yang terakhir dari pihak desa juga BPD di forum resmi itu meminta maaf. Iya iya betul. Di forum resmi juga. Tapi ini kan masalah pribadi. Kalau yang masalah pelanggaran hukum kita pakai hukum kitab undang-undang di Indonesia. Oh iya Ya iya. kan? Kalau pribadi mungkin saya pribadi memaafkan. Memaafkan, Pak, ya. Pak Heri, Pak Darto juga memaafkan, tapi proses hukum tetap proses Tetap hukum. prosesnya Dan itu pun lanjut. kita juga nggak boleh ini masih praduga bersalah. Ini kan belum diproses, belum sampai belum. akhir. Kalau mungkin besok nggak ada pelanggaran hukum, ya monggo. Kalau Iya, ada pelanggaran hukum harus berani ngambil risiko, ini hukum Indonesia. Masalah memaafkan tetap Kita bagaimana maafkan. kita maafkan. Oke. Karena ranahnya sudah ranah hukum. Karena hukum betul. Terus satu lagi Pak, Ya. ini yang untuk pembelajaran generasi kita ke depan. Saumpama kita berdamai di desa Bangilan ini, mungkin ini kan kita belum tahu kan, Iya iya. yang katanya, yang dugaan kita ada korupsi. Dan nanti kalau kita yang sudah tua-tua ini, yang sekarang masih dipercaya oleh masyarakat sebagai paguyuban Bangilan Rumput, seperti Pak Darto, Pak Ono, Pak Sur, Pak Wakit. Kalau sampai nanti kita berdamai dengan koruptor yang generasi kita berikutnya gimana? Iya 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 paham. Tahu paham. kan? Oke. Berarti yang tua-tua aja ngurusi korupsi gini nggak bisa. Apalagi besok akhirnya masyarakat a priori nggak wis desane piye dimbeno wong nyatane deknane diurusi sampai bisa jungkir aja nyatane diamel Di damai. Nah, Oke. itu dikhawatirkan nanti betul. jadi Artinya ke depan. apa? Ada dari tindakan paguyuban masyarakat Bangilan Rembuk ini adalah memberikan edukasi, memberikan Iya, pembelajaran untuk kepada depan, masyarakat. ya. Oh iya iya iya. Terima kasih Pak Gus, dan selanjutnya demikian. Mungkin ini saya juga dengar desas-desus bahwasanya katanya Bangilan Rembuk ini bisa berjalan perlu dana, ada dana. Mungkin ini ada kaitan dengan bendara. Kalau boleh tahu mungkin Bapak Budi Soran selaku bendara, terus dana untuk operasional dari Pak Guyuban Masyarakat Bangilan Rembuk ini bagaimana didapatnya Pak Monggo, Budi Pak. Soran? Monggo Pak Bendara. Budi Soran. Terima kasih untuk masalah dana. Ini adalah kita dengan kesepakatan yang banyak itu pendukung kita untuk Bangilan Rembuk itu banyak pendukung, dan ini adalah solidaritas masyarakat Bangilan juga untuk memberikan dana kepada Bangilan Rembuk. Artinya gini, mohon maaf Pak, saya potong dulu Pak Sur. Apakah Bangilan Rembuk itu meminta atau masyarakat yang memberi? Enggak, ya ini adalah kita itu masyarakat yang memberi karena dia solidaritas dengan kepercayaan terhadap Bangilan Rembuk. Terus kita bagaimana dana ini sudah Pak, saya mendukung Pak, saya ngasih uang membantu, saya membantu berapapun saya Caranya oke. gotong royong lah. Gotong Oh, royong. artinya dana-dana ini murni didapat dari masyarakat, Masyarakat. tapi Sukarela. sukarela, tapi tidak ada paksaan. dari lembaga apa, dari paguyuban tidak minta Pak ya? Tidak meminta. Oke. Itu intinya bentuk aksi Pak. Nah. Sampai sejauh mana tingkat solidaritas Nah, masyarakat tadi kepedulian tentang, masyarakat, ya. kegiatan ini gitu loh Pak. Betul, Kalau betul. diukur dengan nominal ya memang
Ya, nggak ada apa-apanya, Ya, Pak. makanya jangan-jangan masyarakat Pak. Itu hanya bentuk moral. Dan Ternyata. alhamdulillah Mbak Rembuk lakunya mesti kan basuki mobil nganggo duit apa nah kan makanya Ternyata dengan adanya aksi itu masyarakat antusias. gitu. Ya, ya, betul gitu loh. dan alhamdulillah dari dana masyarakat itu kita bisa berlanjut sampai ke kejaksaan, yaitu ke pengadilan. Oh ya. Alhamdulillah. Dana gotong royong Pak. Dana istilahnya. gotong Ya. royong memang perlu diketahui pemirsa dari pendanaan paguyuban Rembuk ini memang benar-benar didapat dari masyarakat ya dengan sukarela gotong royong karena apa masyarakat sendiri juga menghendaki kemajuan di pemerintahan Desa Bangilan ini. Sedangkan PBR atau paguyuban Bangilan Rembuk ini dipercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat memberikan dukungan secara moral dan material. Demikian Pak Surya. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi Terus Pak Agil? ini tujuan terakhir dari Iya. PBR tadi sudah diomongkan oleh Pak Penasihat Pak Dr. Mas sama Pak Hono. Iya. Itu tujuan PBR itu ingin pemerintahan Desa Bangilan khususnya itu ke depan lebih transparan, Iya, kan? iya. Maju, makmur dan sejahtera untuk semua sesuai Oh, iya, betul. undang-undang yang dan peraturan yang berlaku. Iya. Jadi di sini kita tegaskan lagi sesuai sistem ketatanegaraan kita bahwa di sini nggak ada oposisi, kita mitra. Mitra, Pak, ya? Ya, Kan kemana nanti pihak desa, pihak pemerintah desa mau minta tolong kita nyatanya dari penasihat kita kan juga masuk di lingkungan itu. Jadi kita bukan oposisi, bukan musuh gitu. Kita ingin bersama-sama. Kalau memang dari pihak pemerintahan desa membutuhkan kita saran atau masukan, Siap, dari PBR kita siap, siap. Pak, ya? Oke. Untuk Terus ini ini masukan Pak gitu. Agil ya. Kalau PBR ini hanya kalau terfokus pada pemerintah desa, apakah ada kegiatan-kegiatan lain, mungkin kegiatan sosial, mungkin apalah kerja bakti, bersih-bersih dan lain sebagainya, apakah itu juga ada? Jadi Pak, untuk karena BPR ini kan baru paguyuban yang kebetulan terbentuk karena ada masalah kan kemarin kan itu. Oh kan, gitu. ya. Jadi fokusnya baru itu. Oh jadi itu dulu, baru ya. permasalahan yang ada di Ya, pemerintahan desa tapi Bangilan ini dari rekan-rekan PBR lainnya kita nggak mungkin nanti semacam kerja bakti dengan CSR atau apapun, kita membuat lapangan pekerjaan kerjasama PBR sama pihak swasta yang lain. Jadi nggak mikirin masalah pemerintahan terus, termasuk mungkin masalah pertanian, termasuk pertanian, Jadi nanti perekonomian. artinya apa PBR ini dari anu kan kinerjanya bisa dikembangkan Pak Agus ya. Termasuk kemarin kan juga pernah kan bakti sosial, hiburan itu salah satu. Tapi kan ini namanya baru 4 bulan kan. Iya. Kan kita masih fokus di permasalahan awal ini. Tapi ke depan kita minta kerjasama sama CSR itu kita membuat semacam lapangan pekerjaan gitu. Pelatihan. Tapi saya tegaskan ya di sini yang jelas masalah ini sudah di ranah hukum di kejaksaan, jadi nggak ada kata damai gitu. Dilanjut Pak ya. Lanjut. Kita nggak bisa menentukan ini nanti bersalah atau enggak, kita nggak bisa menentukan. Pokoknya praduga tidak bersalah itu hilangkan dulu Pak, karena ada hukum ya biar nanti biar hukum yang bicara. Kalau memang gitu. nanti ditentukan nggak bersalah ya kita harus menghormati. Kalau bersalah ya harus terima risiko gitu. Ya. Tapi nggak ada kata-kata damai loh Pak. Ya. Jadi lanjut Pak ya. Jadi perlu diketahui sekali lagi pemirsa bahwasanya permasalahan yang menyelimuti Desa Bangilan ini tetap berlanjut ya. Jadi paguyuban masyarakat Bangilan Rembuk ini tetap mengikuti aturan main dari pihak hukum ya, dari jalur hukumnya bagaimana kita tetap mengikuti ya. Jadi tidak ada kata damai, tidak ada kata artinya bukan kok kita itu anti perdamaian atau bagaimana, enggak, tetapi yang jelas kita PBR ini hanya mengikuti proses hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin demikian Pak Gaya. Mungkin ada tambahan lagi Pak sebelum kita akhiri pertemuan ini. Penutupan terakhir Pak, kita dari PBR itu kita masalah perjuangan kita kan memang masih ada hambatan, tantangan, apalagi cemoohan itu sudah wajar dan kita terima itu. Ya tadi yang pro kontra lah. Terus yang ketiga kita nggak kepingin ya kita dipuji apalagi dihormati ya. Masalah dihormati kan urusannya yang di atas. Yang penting niat kita berbuat untuk masyarakat Bangilan. Masalah dihujat itu monggo. Oh gitu. Kan nyatanya kita sudah berbuat. Artinya PBR tetap
istilahnya siap menanggung risiko gitu ya, mau dihujan kayak mau di kenyataannya langkah kita kan sudah dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya sekarang ada silpa, terus pemilihan RT RW terbuka, kan itu kan salah satu dari perjuangan kita gitu loh. Oh, jadi kan untuk tahun 2023 ini kan pemerintah desa jadi mulai dari kepala desa baru Pak ya. Ini Pak Sukir, ini namanya Pak Sukir kan yang jadi kepala desa kan Pak Sukirno. Ini menurut PBR apakah Pak Sukir sudah mulai menunjukkan gejala-gejala keterbukaan atau bagaimana Pak? Atau sudah, masih Pak. Seperti yang lalu? Alhamdulillah Pak, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Di desa kan tahu. Pemerintahan di Bangil sudah positif ke depannya. Oke. Pemikiran sudah positif. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan pemerintahan Desa Bangilan untuk periode tahun 2023 dan 2028 ya, ini nanti akan bisa bekerja sama bersinergi dengan PBR sehingga Bangilan akan lebih maju, lebih transparan dan masyarakat lebih sejahtera. Terima kasih Pak Agus atas keterangannya, mungkin bisa diakhiri acara ini ya. Terima kasih atas keterangannya dan mudah-mudahan pemirsa semua bisa memahami apa yang kami sampaikan untuk hari ini, dan dari kami teman-teman grup mohon dimaaf apabila ada kekurangannya. Akhirnya bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat.